Dan kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Nabila Putri. Halo, selamat siang Nabila. Nabila, bagaimanakah jalannya Munas hari ini? Ya, selamat siang, Freddy. Saat ini bersama-sama internal Partai Golkar tengah menunggu kehadiran dari Bahlil Lahadalia, calon ketua umum tunggal Partai Golkar. Karena jika berdasarkan jadwal, sesaat lagi ini akan dilangsungkan penetapan calon ketua umum Partai Golkar untuk selanjutnya calon ketua umum yang telah ditetapkan tersebut akan memaparkan visi dan juga misinya untuk kepengurusan Partai Golkar 5 tahun ke depan, artinya di periode 2024-2029. Saat ini status Bahlil Lahadalia memang masih menjadi calon ketua umum, namun bisa kita katakan bersama Freddy, ini hampir pasti Bahlil Lahadalia akan ditetapkan sebagai ketua umum Partai Golkar pengganti Erlangga Hartarto yang sebelumnya pada 10 Agustus lalu menyatakan mundur dari Partai Golkar sebelum rencana Munas pada awalnya. Memang kita ketahui bersama Munas awalnya direncanakan akan diselenggarakan pada Desember mendatang, namun karena adanya pengunduran diri dari Erlangga Hartarto, maka Munas berlangsung lebih cepat. Hari ini masuk ke hari kedua, tadi pagi sudah ada agenda rapat komisi, Freddy. Begitu, rapat komisi ada 3 komisi, komisi A, komisi B, dan juga komisi C. Tadi juga disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar, Lodwig Fredrik Paulus. Rapat komisi tersebut diantaranya juga membahas soal laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebelumnya oleh kepengurusan Partai Golkar periode 2019-2024. Selain juga membahas soal laporan pertanggungjawaban, juga Lodwig Fredrik Paulus, maksud kami, ini tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan apakah ada perubahan ADART ataupun tidak, karena memang pembahasan mengenai ADART sendiri dapat dilaksanakan di momen musyawarah nasional seperti saat ini, begitu ya. Karena memang banyak yang juga menjadi pertanyaan, Freddy, selain juga mengenai kepengurusan Golkar selanjutnya, tapi juga mengenai siapakah yang akan duduk di posisi Dewan Pembina menggantikan Abu Rizal Bakri. Kita saksikan bersama saat ini situasinya sudah cukup ramai, sedang menantikan kedatangan dari Bahlil Lahadalia. Kembali kepada pembahasan saya sebelumnya, Freddy, mengenai Dewan Pembina, siapakah yang kemudian akan mengisi posisi Dewan Pembina tersebut. Sebelumnya ramai diberitakan jika posisi Dewan Pembina sendiri ini akan diisi oleh Presiden Joko Widodo atau oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Yang juga menjadi pertanyaan, apakah kemudian hal ini dimungkinkan, sebab kemarin juga sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, begitu ya, Adis Kadir, bahwa secara aturan, secara ADART sebenarnya tidak ada aturan yang kemudian melarang jika eksternal ataupun pihak luar Partai Golkar ini menduduki posisi sebagai Dewan Pembina. Meskipun memang Dewan Pembina ini umumnya di Partai Golkar diisi oleh tokoh-tokoh senior partai, begitu ya. Kita ketahui bersama Abu Rizal Bakri juga merupakan tokoh senior dari Partai Golkar, begitu Freddy, dan tadi disampaikan pula oleh Sekjen Partai Golkar, Lodwig, bahwa terkait dengan Dewan Pembina ini juga akan menjadi pembahasan. Saat ini di Partai Golkar diketahui ada 5 Dewan Pembina, namun belum diketahui pasti apakah untuk pengurusan selanjutnya ini jumlahnya akan tetap sama, sebanyak 5 Dewan Pembina. Ada yang menyebutkan bahwa Dewan Pembina ini akan dikurangi menjadi 3, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika Dewan Pembina ini bisa berjumlah lebih dari 5. Tentu ini masih sama-sama kita nantikan, begitu ya, Freddy, karena setelah kemudian calon ketua umum tunggal ataupun Bahlil Lahadalia ini ditetapkan sebagai ketua umum Partai Golkar untuk kepengurusan berikutnya, maka akan bersama-sama juga ini dibahas mengenai ADART Partai Golkar itu sendiri. Tadi Sekjen Partai Golkar, Lodwig, ini tidak menampik, meskipun memang secara resmi ataupun belum disahkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar, namun pembicaraan mengenai ADART dan lain sebagainya itu juga sudah berjalan. Komunikasi tersebut sudah terbuka baik oleh calon ketua umum tunggal Bahlil Lahadalia maupun dengan pengurus demisioner Partai Golkar yang kemarin juga sudah ditetapkan pada Munas ke-11 Partai Golkar di hari pertama.
dinamika masih terus berjalan, namun satu yang pasti, Freddy, ini diketahui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah diundang begitu ya untuk menghadiri penutupan dari Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Selain itu juga akan ada Presiden terpilih Prabowo Subianto berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Dan di saat penutupan memang seharusnya sudah ada Ketua Umum definitif Partai Golkar. Artinya sesaat lagi ini akan dilaksanakan kemudian penetapan begitu ya melalui pemilihan juga oleh internal Partai Golkar, kemudian nanti ditetapkan menyampaikan visi misi kepengurusannya, begitu setelah itu lanjut ke sejumlah agenda-agenda dari Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar ini, barulah penutupan yang rencananya akan berlangsung sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti, di mana Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto turut diundang. Malam nanti seharusnya ini sudah dapat terjawab, Freddy, pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah betul Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini akan didapuk sebagai Dewan Pembina Partai Golkar, yang juga artinya ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat selama ini mengenai bagaimanakah sebenarnya status dari Joko Widodo yang sebelumnya kita ketahui bersama merupakan kader dari PDI Perjuangan. Situasi masih terus dinamis di Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat sudah mulai ramai dan tengah menunggu kedatangan dari Bahlil Lahadalia. Pengamanan juga sudah mulai dilakukan. Kita akan nantikan bersama, Freddy, jalannya Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar, di mana nanti akan turut ditetapkan visi misi dan juga prosesi dari pemilihan Ketua Umum definitif Partai Golkar. Baik, Nabila Putri, terima kasih untuk laporan Anda. Tentunya kita nantikan bagaimanakah hasil dari Munas ke-11 Partai Golkar. Selamat kembali bertugas, produser lapangan CNN Indonesia.